Saya dapat ini helm Ink Trooper. Nih helm Ink Trooper ini um, saya beli karena ya bentuknya lucu aja, bentuknya bagus, kayak JP Signature ya, kayak JP Signature, model-model retro gitu. Cuman yang ini lebih lebih bersahabat, nah, dengan kepala, karena dia ringan dan nggak terlalu besar. Ini cakilnya nggak terlalu panjang. Nah, saya udah pakai ini mungkin lumayan ya, berapa berapa minggu ya. Enggak setiap hari sih gitu. Cuman impresi awal dari pakai ini saya udah bisa share sama teman-teman. Ya, kita mulai aja. Nah, helm ini warnanya asphalt gray. Jadi dia kalau di toko online gitu dia sekilas kayak warna putih, tapi sebenarnya dia nggak putih. Dia bukan warna gading juga, bukan warna broken white, tapi grey gitu. Agak gimana ya mendeskripsikannya, kayak putih butek gitu, cuman bagus sih. Nah, ini dia dilengkapin sama pad. Ini pad ini cukup berguna kalau ada sinar dari depan gitu, misalnya kita pagi-pagi kita riding, ada matahari, kita ngadep ke timur. Nah, ini cukup ngebantu. Nah, terus dari desain ini teman-teman tuh sempet pada komplain, ini kenapa sih kok desainnya begini gitu, udah cakep terus tahu-tahu ada nongolnya sedikit. Nah, ini sebenarnya dibuat housing untuk ini, untuk visornya. Nah, jadi supaya visornya bisa masuk, dia ada housingnya ya, mau nggak mau ada kayak cutout ini. Nah, ini bisa diturunin, terus di apa namanya, bentar nih kok nggak mau sih, oh ini. Nah, jadi dia full masuk ke sini rapet, jadi nggak kayak JP Signature. Dan ini light smoke kelihatan. Nah, dari sini warnanya ya tuh, ini kalau malam terang banget, kayak nggak pakai, sedikit banget bedanya. Mungkin VLT-nya 5% kali ya, saya nggak paham, tapi kalau malam dijamin ini masih enak banget. Nah, terus yang bikin jatuh cinta juga itu kenapa saya beli ini, karena dia simple ya. Dia simple, bulet gitu, nggak ada ventilasi, dia udah SNI, udah dapet stiker DOT, cuman saya nggak ngerti DOT beneran apa enggak. Ini ukurannya L, lingkar kepala saya 5960. Saya pakai helm KYT ya, KYT yang Kyoto juga L, ini juga L. Fitnya kalau dibandingin KYT Kyoto, yang ini lebih ringan. Tapi busanya itu kayak lebih longgar sedikit dibandingin KYT Kyoto. Saya nggak tahu kenapa. Jadi kalau KYT Kyoto tuh kayak kepala kita tuh bener-bener dipegang. Kalau ini enggak. Tapi efeknya jadi nggak gampang capek gitu. Cuman kurang mantep, kadang ada kerasa kurang mantep dikit, cuman nggak masalah. Nah, dia itu ininya, busanya itu dilengkapi juga kayak sama kulit sintetis warna warna apa nih ya, coklat apa ya, saya lupa, mocha kali ya. Nah, lalu dia juga udah wearable glasses. Nah, ini kalau saya pakai karena kacamata saya tuh bingkainya agak tebel, masih agak susah sih, masih agak susah, tapi masuk dan nyaman gitu. Selain wearable glasses, terus kayak internal visor begini, ada yang saya kurang pas, itu yaitu double daring. Kalau orang-orang bilang wah kalau nggak double daring nggak asik, kalau saya kebalikan, saya selalu lebih seneng micro lock karena ini dipakai tuh buat harian. Saya di jalan paling paling kencang saya juga paling 80, itu pun jarang lah. Rata-rata di Jakarta saya 60, kalau ketemu macet ya atau sendiri. Jadi ini udah pakai double daring dan ini cukup nyaman ya. Busanya juga cukup nyaman, cuman oh ya, dia juga ada ini kurang jelas ya. Dia juga ada apa sih namanya nih? Cutout buat slot buat intercom di dalam sini. Jadi nah ini ada merah-merah. Sorry ya kalau nggak kelihatan. Tapi di dalam sini nih dia udah ada, tinggal dibuka, ditarik busanya.
dan dia udah ada slot buat intercom. Jadi yang pakai intercom sepertinya bakalan sangat kebantu pakai helm ini. Ventilasinya hanya di depan, vertikal, 3 pasang, dan ini nggak bisa dipasangin apa namanya tuh kayak buat GoPro gitu ya. Di sini nggak bisa karena ini terlalu melengkung gitu. Jadi dia pakai helmet mounting juga yang 3M tuh nggak bisa. Jadi saya pakai telesin kayak yang diikat gitu, cuman resikonya kalau visor ditutup dia nggak bisa nutup sempurna. Nah, apa lagi ya? Jadi itu sekilas mengenai helm ini, dipakainya nyaman meskipun nggak semantep kalau kita pakai helm-helm yang dari KYT gitu ya. Meskipun yang half-face kayak di kepala tuh kayak lebih meluk, cuman lebih panas. Nah kalau ini enggak, dan ini ventilasinya cukup enak, adem, kepala adem, nggak keringetan. Busanya cukup lumayan tapi tipis ya, ini tipis kalau dipakai, nggak terlalu gimana gitu, cuman ganteng banget sih. Nah kekurangannya adalah ya ini double D-ring saya nggak begitu suka. Kalau di dalam kota saya lebih suka microlock. Terus helm ini berisiknya minta ampun. Berisiknya kenapa? Mungkin karena cutout ini ya, mungkin ini jadi bikin berisik. Nah potongan ini saya nggak tahu, ini mungkin bikin berisik, tapi mungkin juga desain ininya, desain visornya yang bikin berisik, mungkin juga padnya itu. Jadi ada intercom di dalam, saya pikir kalau dengan berisiknya di atas 60 itu udah bunyi banget, mungkin gara-gara itu. Nah apa karena padnya juga saya nggak tahu, saya belum nyoba, saya lepas. Rencananya habis video ini dibuat mau saya coba copot, dan ini modelnya kancing ya, tuh gampang dilepas, ini modelnya kancing gitu. Cuman kalau menurut saya pribadi kurang ganteng sih, tapi kalau ini memang bisa bikin helm ini jadi nggak begitu berisik, ya udah saya lepas aja gitu. Toh saya riding biasanya kalau nggak habis subuh malam, jadi kemungkinan nggak kena matahari gitu. Jadi itu review ya, review singkat dari beberapa hari pemakaian helm apa sih ini, Ink Trooper, helm Ink Trooper. Cukup worth it ya, value for money untuk harga berapa sih ini, 650. Untuk harga 650 cukup value for money. Dan ini bisa digerak-gerakin, saya baru tahu. Nah, dan mungkin bakal jadi perhatian di jalan, saya nggak tahu, saya nggak peduli mau jadi perhatian atau enggak. Yang penting kita riding aman, tidak membahayakan orang lain, tidak merugikan orang lain. Be safe on the road. Ciao.